warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang siklus oksigen. Selamat menyaksikan. Apa itu siklus oksigen? Siklus oksigen adalah siklus dasar bagi sebagian besar ekosistem yang melibatkan keseimbangan antara organisme yang melepaskan oksigen dan organisme yang menyerap oksigen. Kehidupan di planet Bumi berlanjut bergantung pada keberadaan nutrien organik dan inorganik, sehingga dapat dipastikan sangat penting bagi unsur-unsur ini untuk dapat didaur ulang, sehingga ketersediaannya dapat berlanjut dan tidak musnah. Salah satu unsur tersebut adalah oksigen dan karbon. Karbon dan oksigen mengalami daur ulang yang saling terkait satu sama lain. Ada beberapa proses yang akan terlibat dalam daur karbon dan oksigen, yaitu yang pertama ada fotosintesis, yang kedua ada respirasi, yang ketiga ada kebakaran, dan yang keempat ada dekomposis. Fotosintesis. Proses fotosintesis dilakukan oleh tumbuhan yang memperoleh energi dan makanan yang terjadi di dalam klorofil. Selama proses ini, tumbuhan mengambil karbon dioksida atau CO2 dari udara dan menyerap ke air atau H2O melalui akar-akarnya. Adanya klorofil pada daun serta dengan energi yang diperoleh dari matahari, CO2 dan H2O diubah menjadi oksigen atau O2. Gula dan air H2O, O2 dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer sebagai hasil sampingan. Respirasi. Hewan dan tumbuhan memerlukan energi dalam kehidupannya. Energi diperoleh melalui proses yang disebut respirasi atau yang lebih dikenal dengan bernafas. Respirasi ini melibatkan pemecahan gula atau karbohidrat dan oksigen atau O2. Hewan dan tumbuhan akan mengambil oksigen dari atmosfer atau udara dan melakukan proses pemecahan karbohidrat. Proses ini akan menghasilkan CO2, air, dan energi. CO2 menjadi hasil sampingan dari proses ini dan dilepaskan kembali ke udara. Tumbuhan melakukan respirasi sepanjang waktu, namun dapat melakukan fotosintesis sepanjang waktu siang atau selama ada penyinaran. Kebakaran. Proses kebakaran secara alami muncul di alam. Contohnya seperti erupsi gunung berapi. Dalam peristiwa kebakaran ini, CO2 akan dilepas ke atmosfer. Saat ini banyak kegiatan manusia yang meningkatkan jumlah polutan di udara termasuk CO2, seperti asap mobil, pabrik, pembakaran kayu, tambang, energi nuklir, dan lain-lain. Semua aktivitas ini dibarengi dengan sikap yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan semua gas berbahaya di udara dan menyumbang pada pemanasan global. Dekomposisi. Dekomposisi terjadi pada organisme yang telah mati, dari organisme uniseluler hingga multiseluler. Yang kompleks. Dekomposer terdiri atas serangga, jamur, dan bakteri. Dekomposisi artinya pemecahan komponen seluler dari organisme atau bagian organisme yang telah mati menjadi unsur dasarnya. Unsur ini termasuk di dalamnya adalah air, kalsium, nitrogen, karbon, dan oksigen. Dekomposer membantu melepaskan oksigen dan karbon dioksida ke udara sebagai hasil sampingan proses metabolismenya.
Jadi, jika disederhanakan, maka sejak fotosintesis tumbuhan telah terjadi daur oksigen dan karbon, di mana tumbuhan menghasilkan karbohidrat sehingga karbon tersimpan di dalam tubuh tumbuhan. Dan oksigen yang dihasilkan sebagai hasil sampingan proses ini dilepas ke atmosfer melalui proses respirasi dan pembakaran. Oksigen di atmosfer akan digunakan dalam menghasilkan energi dan karbon dioksida pun dihasilkan sebagai hasil sampingan. Dengan adanya energi dari sinar matahari dan air dari tanah, tumbuhan kembali menyerap karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat serta melepaskan oksigen kembali ke atmosfer. Sementara proses dekomposisi akan membantu melepas baik karbon dan oksigen kembali ke udara. Itu tadi penyampaian dan penjabaran materi tentang siklus oksigen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.